Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Masalah-Masalah Publik kelas 3A. Bersama aku, Siti Rukoya, selaku moderator pada podcast kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini aku nggak sendirian nih teman-teman, karena aku bakal ditemani oleh narasumber-narasumber hebat, yaitu Rifa Arinzani dan Irianti Asdra. Halo guys, selamat datang dan selamat bergabung di podcast kita kali ini. Halo, kayak seneng banget nih kita bisa ada di sini ya, buat bahas topik ini. Halo saya Nareka, senang banget nih saya juga bisa hadir di sini dimana kita bakal ngebahas isu yang sering banget ada di sekitar masyarakat kita. Baik, sebelum itu aku tanya kabar kalian dulu kali ya. Kabar kalian gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Tugas aman berarti ya? Aman, sehat alhamdulillah. Oke. Baik, oke teman-teman. Sekarang kita langsung aja ya. Pada podcast kali ini kita akan membahas dan mengangkat mengenai tema pelayanan publik dengan topik yang emang sangat menarik sekali, yaitu mengenai masalah kasus pungutan liar dalam pelayanan publik, khususnya di program pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di Kabupaten Serang. Nah, dilatar belakangi dengan masih banyak terjadinya kasus-kasus pungli di Kabupaten Serang, yang dimana hal tersebut memang berdampak kepada masyarakat kan. Oke, so kita langsung mulai aja ya teman-teman. Jadi untuk pertama mungkin dari teman-teman narasumber nih, gimana sih jelaskan mengenai masalah-masalah pungli di dalam konteks pelayanan administrasi publiknya itu seperti apa pelayanannya? Ya, jadi pungli itu sendiri adalah tindakan meminta uang dari masyarakat secara paksa atau secara tidak sesuai dengan peraturan yang ada, dan biasanya pungli itu dilakukan oleh oknum-oknum yang memanfaatkan jabatannya. Nah, dalam konteks pelayanan publik, pungli itu sering ditemui dalam bentuk uang tambahan. Terus juga di Indonesia kan masih banyak banget nih pungutan liar di sektor pelayanan publik, misalnya di sektor pendidikan, di layanan kesehatan gitu. Oke, ternyata pungli ini masih sering dilakukan oleh oknum-oknum di pemerintahan, yang dimana dia meminta uang tambahan ya kepada masyarakat seperti itu. Oke, jadi untuk selanjutnya ada nggak sih contoh kasus-kasus yang memang dia sudah terjadi gitu di Provinsi Banten ini? Ya, baik, ada gitu ya. Contohnya itu terjadi di sekolah-sekolah SMA atau SMK di Provinsi Banten, yang dimana ada beberapa oknum itu memanipulasi data kartu keluarganya supaya bisa mengakali gitu ya jalur zonasi pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB gitu. Nah, pungli ini bukan hanya di sektor pendidikan aja kok, ada juga di layanan administrasi yang mana itu sering kita temuin gitu ya kan, pembuatan KTP ataupun SIM gitu di beberapa kecamatan dan kantor samsat itu ditemui gitu ya, ada oknum yang meminta biaya tambahan gitu, sebenarnya itu yang nggak diperlukan. Iya, betul sekali. Misalnya juga yang sekarang kita bakal bahas gitu ya kan, program PTSL ini sendiri ternyata dipungli, jadi masyarakat tuh sebenarnya bisa banget dapat sertifikat tanah itu dengan biaya yang terjangkau gitu. Sayangnya oknum ini malah ngelakuin pungli dan meminta biaya tambahan yang bisa 2-3 kali lipat gitu dibanding biaya yang sudah ditentukan. Baik. Ternyata memang masalah pungli ini masih menjadi masalah krusial ya teman-teman. Dan juga saya nggak bisa bayangin ya betapa kecewanya nih masyarakat yang memang tadi mengharapkan program PTSL ini membantu mereka, ternyata malah menekan dan memberikan biaya tambahan yang nggak perlu gitu kan. Nah, untuk ini sendiri kan berarti pungli itu tindakan ilegal ya teman-teman, dan bertentangan dengan undang-undang kan. Nah, itu menurut pendapat teman-teman itu seperti apa? Iya betul banget kok. Jadi pungli ini sendiri di Indonesia tuh menurut undang-undang tuh masuk ke kategori korupsi, di mana ini bisa merugikan negara dan masyarakat gitu. Nah, praktiknya sendiri pungli ini ternyata masih banyak gitu di instansi pemerintahan. Contohnya itu kayak di sektor pendidikan, kesehatan, perizinan dan lain sebagainya gitu. Nah, terus juga di mana KPK ini punya program gitu ya, Korsutgah gitu. Tapi
12 kasus gitu Pak ya. Banyak sekali ya, 12 kasus. Itu kerugiannya itu bisa sampai 69 miliar. Jadi untuk meningkatin pelayanan publik sendiri, pemerintah tuh membuat satuan tugas satu bersih pungli. Oke. Ya benar kata Yanti ya, kalau misalkan pungli itu masuk ke dalam tindakan korupsi karena merugikan negara dan juga masyarakat. Dan itu juga ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi, di mana pungli itu masuk ke dalam kategori penyalahgunaan wewenang. Nah, dalam kasus PTSL ini, oknum meminta biaya tambahan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Ini juga diatur dalam Pasal 368 KUHP dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap dengan ancaman pidana yang jelas. Baik, berarti memang ditegaskan benar adanya ya, ada apa sih kasus pungli di dalam program PTSL Kabupaten Serang gitu. Iya. Nah, untuk bisa nggak sih dijelasin lebih jelas gitu untuk program PTSL di Kabupaten Serang ini seperti apa, Reva? Ya, jadi program PTSL ini memang diperuntukkan bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah agar tetap bisa memiliki sertifikat tanah tetapi masih dengan biaya yang terjangkau. Nah, karena adanya pungli yang berkedok biaya tambahan ini, bukannya merasa terbantu dengan Iya, adanya betul. program ini, tapi malah merasa diberatkan Merugikan gitu ya. Seperti di Kabupaten Serang misalnya, biaya yang ditetapkan itu 150.000, tetapi dalam praktiknya masyarakat harus membayar dari 500 hingga 1 juta, dan total kerugiannya itu ada sekitar 512 juta. Ini kan sangat besar ya, dari perbedaannya sangat besar dari biaya yang ditetapkan tadi. Betul, sangat jomplang sekali ya, Reva, Iya. bisa dibilang seperti itu. Nah, terus sudah sebagai pembanding dengan dari dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, itu tuh dijelaskan bahwa biaya yang harus ditetapkan pada masyarakat itu hanya untuk keperluan administrasi saja. Jadi kenapa kepala desa di Kabupaten Serang ini malah menetapkan biaya tambahan itu? Jadi ini termasuk pungli karena melanggar peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan. Nah, kira-kira nih, kan tadi udah dijelasin ya. Terus faktor apa aja sih yang mempengaruhi atau yang melatar belakangi nih oknum-oknum melakukan pungli gitu? Padahal kan mereka udah tahu ya bahwa ke sana pungli ini tindakan ilegal gitu, tapi masih aja tetap dilakukan. Nah, ya ada beberapa faktor ya. Kenapa sih? Ada beberapa faktor gitu ya, apa ya, yang mempengaruhi gitu. Kenapa oknum ini bisa tetap melakukan pungli walaupun dia udah tahu ini tindakan ilegal. Yang pertama itu ada faktor ekonomi, di mana si oknum ini merasa bahwa penghasilannya itu dari pekerjaan resminya tuh nggak mencukupi gitu ya, Pak. Nah, terus ada faktor lain, misalnya kurangnya pengawasan dan kontrol gitu dari pemerintah sendiri gitu. Soalnya pemerintah bisa memberikan pengawasan gitu ya yang mungkin gitu. Misalnya dari atasannya atau pihak berwenang gitu ya kan. Nah, supaya apa sih pungli ini bisa berkurang gitu ya kan. Terus banyak kasus pungli juga tidak ada sanksi yang tegas gitu. Jadi si oknum ini bisa ngelakuin pungli ini selama bertahun-tahun. Ketahuan. Pintar banget ya. Nah, selain dari faktor ekonomi nih, faktor apa aja sih kira-kira? Ya, ada juga dari faktor budaya ya, di mana pungli itu sudah menjadi kebiasaan gitu yang dilakukan secara turun-temurun oleh beberapa tempat. Bahkan masyarakat pun sudah menganggap ini tuh hal yang wajar. Mungkin karena masyarakat itu merasakan hal yang sama gitu di beberapa pelayanan publik lainnya. Padahal kan seharusnya budaya yang seperti ini tuh diubah ya, biar pelayanan publik di kita itu menjadi bersih dan transparan. Betul sekali. Aku juga setuju nih sama Reva bahwasanya budaya pungli ini memang nggak serta-merta bisa hilang begitu saja gitu. Pasti ada tahap-tahap yang memang harus dilakukan pemerintah untuk memberantas kasus pungli. Oke, selanjutnya nih teman-teman.
ada nggak sih dampak dari kasus pungli ini kepada baik dampaknya bagi masyarakat sekitar atau bagi pemerintah itu sendiri? Ya, sebenarnya dampak dari pungli ini tuh cukup besar ya. Yang pertama itu jelas sangat memberatkan dan merugikan masyarakat. Bayangkan saja masyarakat itu harus membayar biaya berkali lipat hanya untuk sesuatu yang sebenarnya itu tuh sudah diatur biayanya. Dan yang kedua, ini pungli ini bisa mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Betul. pemerintah, di mana pemerintah itu harusnya memberikan pelayanan ke masyarakat dengan adil dan jujur, tetapi malah bertindak curang. Nah, terus juga ada tambahan gitu, pungli itu bukan hanya merugikan secara materi juga, tapi bisa merusak kepercayaan masyarakat kepada pemerintah gitu ya, dimana masyarakat tuh bisa merasa diperas gitu oleh pelayanan publik ini. Nah, masyarakat tuh bisa pasti nggak percaya lagi sama instansi pemerintah gitu, dimana seharusnya masyarakat tuh bisa dan pemerintah tuh saling bekerja sama untuk membangun negara yang lebih baik. Betul sekali, aku juga setuju nih sama Yanti. Jadi memang kalau aku sendiri ya, kalau melihat pemerintah yang seperti itu, aku juga hilang respect gitu kan, aku hilang kepercayaan kepada mereka. Nah, dari hal tersebut nih, kira-kira apa sih upaya yang bisa dilakukan pemerintah gitu untuk dia bisa mengatasi masalah pungli di pemerintahan? Ya, mungkin pemerintah bisa memperkuat sistem pengawasan dan audit di setiap proses administrasi desa ya. Nah, kalau misalkan di setiap proses administrasi desa itu bisa dipantau oleh pihak berwenang ataupun masyarakat, kemungkinan pungli itu bisa Hilang gitu hilang ya. ya. Terus juga pemerintah harus memperkuat hukumnya gitu biar para pelaku pungli itu jerak. Dari Irianti sendiri gimana? Ya, baik, makasih ya. Selain pengawasan juga perlu juga ini edukasi kepada masyarakat, di mana masyarakat tuh tahu hak-hak mereka gitu dalam menggunakan layanan publik ini sendiri gitu. Jadi kalau masyarakatnya paham gitu ya, mereka bisa menolak atau melaporkan gitu kasus pungli yang mereka alami. Nah, ini juga bisa membantu menurunkan pungli secara signifikan. Jadi masyarakat tuh ibaratnya kayak mata gitu ya, yang ngawasin langsung gitu. Baik, jadi itu teman-teman kesimpulan pembahasan dari materi masalah-masalah yaitu pungutan liar, yang dimana kesimpulannya berarti memang masalah pungli ini masih menjadi masalah yang krusial dan masalah yang memang harus segera diatasi. Yang tadi ya solusinya atau upayanya yang tadi sudah dijelaskan, dia harus memang mempertegas hukum, terus memberikan sanksi supaya memberikan efek jerah seperti itu kan, terus memang harus dari adanya partisipasi dari masyarakat itu sendiri untuk bisa mengatasi masalah pungli sehingga masalah pungli ini bisa hilang dari Indonesia seperti itu. Baik teman-teman, mungkin itu untuk ini. Jadi selanjutnya nih, ada nggak sih pesan yang mau kalian sampaikan di podcast ini mengenai masalah pungli ini? Ya, harapan saya sih baik pemerintah ataupun masyarakat itu bisa bekerja sama ya untuk memberantas pungli ini, dan pemerintah juga harus berani mengambil langkah yang tegas dan memberikan dukungan kepada masyarakat agar masyarakat ini berani gitu memberantas pungli di lingkungannya. Dengan begitu kita itu bisa membangun pelayanan publik yang adil, bersih, jujur dan transparan. Betul sekali. Kalau dari Yanti nih, gimana pesan dan kesannya untuk masalah ini? Ya, kalau harapan saya sendiri ya, saya berharap itu masyarakat tuh lebih peka terhadap hak-hak mereka gitu ya dalam menerima layanan publik. Terus juga saya berharap kedepannya tuh lebih banyak lagi program edukasi kepada masyarakat supaya mereka tuh tahu hak-hak layanan dalam layanan publiknya itu sendiri, supaya bisa membantu mengurangi pungli sendiri gitu yang merugikan kita semua. Iya, betul sekali. Aku juga setuju ya memang. Oke teman-teman, mungkin itu ya podcast kita pada hari ini gitu. Sebelum aku tutup, aku ucapin terima kasih banyak kepada narasumber-narasumber hebat kita, yaitu Raifa dan Yanti, yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa menjadi narasumber pada podcast hari ini. Dan juga untuk teman-teman, jangan lupa terus ikuti
dan dengarkan podcast episode-episode lainnya yang pastinya menarik sekali untuk membahas isu-isu terkini di Provinsi Banten. Akhir kata kami pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.